tanggung jawab kita. Itu akan menunjukkan kedewasaan kita. Di dalam kita berserikat, baik di serikat perkumpulan marga-marga, bukti orang dewasa di sana adalah bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya di kumpulan marganya? Apa tanggung jawabnya di serikat-serikatnya? Itu bukti orang dewasa. Ketika kita memasuki gereja atau organisasi keagamaan seperti kita saat ini, saudara, apa tanggung jawab kita di dalam organisasi ini? Disitulah letak kedewasaan kita. Sebab anak-anak itu dia hanya ingin minta jajan, minta uang dengan orang tua, tetapi terkadang tidak mau melakukan tugas tanggung jawab atau perintah dari orang tua. Itulah ciri-ciri dari anak-anak. Itu tidak beda, saudara, dengan mengikut Tuhan. Tuhan sudah kasih satu tugas tanggung jawab kepada kita, tetapi banyak orang tidak melakukannya. Tetapi harus disampaikan, tetapi proposalnya, permintaan, permohonannya begitu banyak kepada Tuhan. Bukti orang dewasa bertanggung jawab. Amin. Secara jasmani, secara ekonomi dalam rumah tangga, baik secara rohani, sebagai bukti orang yang dewasa bertanggung jawab memimpin ekonominya, bertanggung jawab memimpin kerohaniannya, bertanggung jawab memimpin rumah tangganya, bertanggung jawab juga memimpin organisasi keagamaannya. Jangan sampai ada saudaraku namanya berorganisasi tapi nggak pernah melakukan tanggung jawabnya. Ada orang begitu kan, nyaman dia di situ, nyaman, nggak dilakukan tanggung jawab, tetapi dia merasa di situ. Nah, ini bukan ciri orang dewasa. Ini adalah ciri anak-anak yang hanya maunya menerima dan menerima, diperhatikan, didoakan, dikunjungi. Tadi kan suara Aris sudah gede-gede, saya coba agak pelanin dulu ya kan. Saya pelanin dulu. Tapi sama-sama gede dua-dua, jadi pendeta Kisjek 9 ini marah-marah kayak jadi dua-dua ini kan gitu ya kan. Ya. Saudara terkasih, ketika saya merenung sejenak tadi, inti dari semuanya ini adalah tanggung jawab. Orang dewasa itu adalah bertanggung jawab. Amen. Kita lihat kalau anak-anak ketika melakukan satu pelanggaran di sekolah minggu di tempat ini, siapa tadi bikin ini jatuh kalau ada seorang anak nangis? Padahal mereka sedang lari-lari kejar-kejaran yang besar-besarnya, lalu ketabrak itu yang kecil, nangis. Kita tanya, siapa tadi yang buat ini nangis? Bukan aku, bukan aku. Dianya. Begitu ada 5 orang menunjuk dia, lalu dia. Nah, tetapi saudara, sebelum ada membuktikan dia yang salah, bukan aku. Itulah anak-anak. Kalau kita salah di hadapan Tuhan juga nggak berani mengaku salah, itu juga kategori anak-anak. Aman, saudara? Amen. Masih aman? Di dalam berorganisasi juga sama. Kadang ada orang, contoh ya, ini kita pernah di sini jalan. Di sini kesatuan iman itu sudah mulai tertata dengan rapi. Di tempat lain, kalau dia sakit terlambat dikunjungi, mardandi, tahu mardandi? Ngambek dalam bahasa Korea. Terlambat dikunjungi aja ngambek dia. Bisa minta keluar dari perkumpulan itu, terlambat dikunjungi. Padahal kalau orang sakit, mau pesta, mau apa, dia aja nggak pernah ikut itu. Tapi begitu dia mengalami sesuatu, langsung dia menuntut kasih dari orang lain. Apa kasih? Aku gini kemarin gak datang orang itu. Jadi harus sampaikan saudara, orang dewasa itu bisa memimpin. Amen. Tahap pertama Dipimpin. tahap kedua memimpin. Pertama Yesus panggil murid untuk diajar, berarti Dipimpin. Setelah diajar dan dipimpin, Yesus katakan pergilah jadi memimpin dan membawa orang-orang ke dalam kebenaran. Di luar daripada itu, saudara kasih, kita tidak melakukan tanggung jawab kita. Berarti kita hanya ingin kita mau diberkati ekonomi, iman percaya kita, tapi kita tidak peduli yang Tuhan rindukan. Yang paling Tuhan rindukan banyak orang bertobat. Yang mendengar katakan amin. Amin. Kalau hanya dirimu yang bisa bertobat, itu tidak luar biasa. Itu justru di hadapan Tuhan adalah egois. Kalau hanya diri kita selamatkan. Ketika malaikat Tuhan datang berkunjung kepada Abraham sebelum Gomora dimusnahkan, apa kata Tuhan lewat malaikat?
siapa yang kau kehendaki untuk diselamatkan, bawalah keluar dari Sodom Gomora ini. Sebab tidak lama lagi Tuhan akan mencurahkan api belerang dari surga akan membakar Sodom Gomora. Abraham kerjakan apa yang saudara? Siapa yang dibawa Abraham? Lot, keponakannya Berena, dibawa itu Lot untuk keluar. Itulah ciri orang yang dewasa di hadapan Tuhan, peduli orang lain.